harus melahirkan bayinya di usia kandungan yang belum genap 9 bulan. Sebuah insiden terjadi ketika ia sedang merawat tanaman di pekarangan rumah kakeknya, yang beberapa waktu belakangan ini ditempatinya berdua ibunya. Ia terpeleset di selasar teras yang basah karena air siraman tanaman membuatnya jatuh dengan posisi terbaring miring terjadi, dan kepalanya terbentur sudut meja hingga luka. Mak Rama yang berada tak jauh darinya menjerit histeris melihat mengalir di sela kaki Kirana serta di keningnya. Dengan panik, Wulan membawa putrinya ke rumah sakit dengan diantar oleh Pak Bidin dan Mak Rama. Walau Wulan sangat takut terjadi hal buruk pada putrinya dan cucunya, sepanjang Kirana ditangani dokter, tak henti ia memanjatkan doa pada Yang Kuasa agar Kirana dan bayinya diselamatkan. Alhamdulillah, setelah hampir 3 jam, akhirnya perawat keluar sambil tersenyum dan mendekati Wulan yang duduk bertiga dengan Mak Rahmah dan Pak Bidin. Selamat Bu, cucunya sudah lahir dengan selamat. Lagi-lagi, sebentar lagi Nyonya Kirana akan dipindahkan ke ruang perawatan. Nanti ibu sudah boleh melihatnya. Sekarang dokter mau bertemu ibu dulu, ada yang mau disampaikan. Wulan segera mengikuti perawat itu masuk ke ruangan. Didekatinya ranjang rawat putrinya itu. Diciumnya kening Kirana itu penuh rasa haru dan sayang. Baru kemudian ia mendekat ke tempat tidur bayi. Dilantunkannya doa kepada Sang Pencipta untuk cucu tercintanya. Bu Wulan, Dokter Ivana menyilakannya duduk. Dokter itu tadi yang membantu persalinan Kirana melalui operasi cesar. Secara umum, kondisi Kirana baik, tapi sempat terjadi. Tapi alhamdulillah, semua sudah ditangani dengan baik. Hanya tekanan darahnya yang rendah sekali, jadi agak butuh penanganan serius, serta luka di kepalanya sudah dijahit. Memerlukan waktu untuk penyembuhan, dan bayinya karena lahir prematur serta berat badannya kurang, perlu bantuan inkubator untuk mendapatkan kondisi normal. Silahkan dokter lakukan dan berikan perawatan terbaik untuk putri dan cucu saya. Saya ingin mereka berdua segera sehat. Sesuai permintaan ibunya, Kirana dirawat di ruang VIP. Ibunya betul-betul memberi perhatian penuh pada Kirana dan bayinya. Namun ia sedih karena belum bisa melihat bayinya yang sedang dirawat di inkubator. Ia juga sedih anaknya lahir tanpa ditunggui oleh ayah kandungnya. Semoga ia tidak salah mengambil keputusan. Kirana ingin memberi ASI pertama pada bayinya, karena menurut para ahli, air susu pertama di penghujung masa kehamilan mengandung kolostrum yang sangat bagus untuk gizi dan daya tahan tubuh bayi. Wulan membicarakan hal tersebut pada Dokter Ivana. Dokter Ivana memerintahkan perawat untuk pumping ASI Kirana. Agak sulit proses pumpingnya, karena ini hal pertama bagi Kirana. Walau tak banyak, tapi perawat berhasil mengumpulkan sedikit ASI Kirana yang ditampung di botol steril dan diberi dot. Langsung diberikan pada bayinya. Hari ketiga, Kirana sudah boleh turun dari tempat tidurnya. Tapi karena kepalanya suka terasa pusing karena tekanan darahnya yang belum normal, maka dokter menyarankan menggunakan kursi roda untuk beraktivitas ringan. Pagi itu setelah Kirana dibersihkan,
Wulan membawanya ke balkon ruang rawatnya. Wulan menemaninya sarapan sambil berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selesai Kirana sarapan, ia mendorongnya kembali ke kamar menunggu visit dokter. 2 bulan sudah ia tinggal bersama putrinya itu. Wulan betul-betul mencurahkan perhatiannya pada Kirana. Namun ia selalu merasa belum apa-apa dibanding waktu yang terlewatkan selama ini. Selesai Kirana diperiksa dokter, Wulan pamit mau ke kantin untuk sarapan. Ketika berjalan di depan ruang perawatan, ia berpapasan dengan seorang pasien wanita yang didorong dengan kursi roda oleh seorang lelaki, mungkin suaminya. Wulan, pasien itu ragu-ragu menyapa Wulan. Wulan menghentikan langkahnya. Ia merasa kenal dengan wajah wanita yang menyapanya itu. Tapi siapa ya? Benar Anda Wulan? Wanita itu menegaskan. Wulan mengangguk sambil mendekatinya. Aku Firda. Kita dulu selalu satu kelas ketika masih SMP di Padang dulu. Ya ampun, Firda. Wulan memeluk Firda. Mereka dulu memang bukan teman akrab, tapi selalu satu kelompok belajar. 3 tahun selalu kebagian kelas yang sama. Ketika tamat SMP, Firda dan orang tuanya pindah ke Bandung dan menetap di kota itu sampai sekarang. Terpisah selama puluhan tahun, lalu bertemu di saat usia tak muda lagi, membuat keduanya terbelit dalam satu kenangan masa remaja. Ada rindu yang menggelitik. Firda mengenalkan suaminya pada Wulan. Kamu dirawat di rumah sakit ini. Sakit apa, Firda? Aku terjatuh dari tangga. Ada cedera di tulang pinggul. Dulu dirawat di rumah sakit ini, tapi sekarang sudah pulang. Ini sudah mulai sembuh, tapi masih harus terapi 3 kali seminggu. Kamu sendiri sedang apa di rumah sakit ini? Ada keluarga yang sakit? Putriku baru saja melahirkan. Aku menemaninya di sini, jawab Wulan dengan sumringah. Firda tercenung sesaat. Ia ingat Kirana, menantunya. Kalau saja menantunya ada bersama mereka, diperkirakan bulan depan ia akan melahirkan bayinya. Tentu saja, Firda akan menjadi nenek yang sangat berbahagia karena penerus Tra Alfian telah lahir. Di mana kamu, Kirana, menantu yang sangat kami sayangi? Firda menarik nafas panjang, berdoa semoga Kirana segera berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Selamat ya, Lan. Kamu pasti bahagia sekali mendapat seorang cucu. Beritahu aku di mana kamar rawatnya. Nanti aku ingin melihatnya. Sekarang aku mau melihat putraku yang juga dirawat di rumah sakit ini. Putramu dirawat di sini juga. Sakit apa? Sebulan yang lalu ia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia koma selama hampir 2 minggu. Sekarang sudah sadar, tapi kondisinya sangat menyedihkan. Suara Firda bergetar bercampur tangis. Hatinya selalu teriris pedih setiap mengingat nasib putra satu-satunya itu. Wulan mengusap-ngusap pundak Firda. Pasti sedih dan berat sekali mengalami hal seperti itu. Wulan pernah merasakannya, karena ia juga pernah berjuang demi kesembuhan putrinya dulu. Diurungkannya niatnya untuk sarapan. Boleh aku melihat putramu, Firda mengangguk. Ia masih berada di ruang ICU. Ia ditempatkan di ruang terpisah agar mendapat perawatan yang lebih intensif. Kita hanya bisa melihatnya dari luar, Firda menjelaskan.
Ia tidak ingin timbul pertanyaan oleh Wulan, mengapa Raf ditempatkan di ruang isolasi. Firda tidak ingin orang lain tahu kalau putranya itu menderita. Mereka berdiri di jendela kaca. Di dalam ruangan itu, Raf terbaring sendirian. Ia tidak tidur, matanya bergerak ketika menyadari mama dan papanya berdiri di jendela. Ia mencoba mengulas senyum di sela-selang yang terselip di bibirnya. Wulan menatap Pilu, pemuda yang terbaring sendirian dengan tubuh penuh selang itu. Wajah tampan itu terlihat pucat, tanpa semangat. Hatinya menangis, entah melihat penderitaan putra temannya itu, atau entah karena ingat Kiara yang seumur hidupnya bersahabat dengan berbagai program pengobatan. Pemuda itu, Wulan serasa melihat putranya sendiri. Wulan mendorong kursi roda Firda menuju ruang perawatan ibu bersalin. Alfian mengikuti dari belakang. Perasaan tuan konglomerat itu juga sama seperti istrinya. Sama-sama teringat pada menantu mereka yang tengah hamil besar dan sekarang entah di mana keberadaannya. Masih mungkinkah mereka bisa bertemu dengan cucu mereka itu nanti? Alfian membantu membukakan pintu ruang rawat VIP itu, memberi jalan untuk Wulan yang mendorong kursi roda Firda. Kirana, anakku. Firda terpekik demi melihat Kirana terbaring di ranjang itu. Sungguh tak percaya dirinya. Alfian juga tak kalah kagetnya melihat Kirana ada di situ. Begitu juga Wulan yang tak menyangka kedua tamunya ternyata sudah mengenal Kirana. Kirana yang tidur-tidur ayem segera membuka matanya. Ia pun tak kalah terkejutnya. Matanya membelalak, tak percaya. Kemana lagi ia harus pergi agar tak ditemukan oleh mereka? Seketika ia ingat bayinya yang masih di inkubator. Naluri keibuannya bereaksi cepat. Ibu, tolong jaga bayiku. Gemetar suaranya memohon agar ibunya ke ruang ICU menjaga bayinya, agar tidak ada yang mengambil. Iya sayang, ibu akan ke sana nanti. Ini sahabat ibu waktu SMP dulu ingin melihatmu dan bayimu. Kami bertemu tadi di luar setelah puluhan tahun tak pernah bertemu. Tidak, mereka tidak boleh melihat bayiku, teriak Kirana. Aku akan ke ruang bayi. Aku akan membawa bayiku pergi sekarang. Kirana melempar selimutnya dan segera melangkah turun dari tempat tidurnya. Ia yang menderita darah rendah lalu melakukan pergerakan yang tiba-tiba dalam keterkejutan, membuat tubuhnya sempoyongan dan pandangannya gelap. Alfian yang berada dekatnya segera menangkap tubuh menantunya yang terkulai lemas. Pria itu menatap sedih pada Kirana. Gadis baik hati itu selalu saja didera penderitaan, terutama sejak Raf menistanya. Selama kehamilannya, beberapa kali ia jatuh tak sadar diri. Ia terlihat kuat di muka orang, tapi ringkih di batinnya. Ternyata kekayaan yang dia punya tak mampu membuat anak-anak dan menantunya hidup bahagia. Arka terluka karena harus merelakan calon istrinya menikah dengan adiknya sendiri. Raf dengan takdirnya sendiri telah membuat banyak timbul masalah. Ia telah melukai hati kakaknya sendiri, telah menghancurkan hidup Kirana, telah membuat mamanya cedera. Terakhir, ia juga menyebabkan kematian Ray, sahabat yang sangat dicintainya. Dan sepertinya kini Raf tengah membayar semua itu. Dirinya harus hidup dalam kesendirian, dalam kesakitan,
tanpa boleh didekati oleh kedua orang tuanya. Entah untuk waktu berapa lama. Tak terasa, mata lelaki tua itu basah. Untuk apakah kekayaan yang telah dikumpulkannya kalau ia dan orang-orang tercintanya tak bahagia? Setelah mendapat perawatan oleh dokter, beberapa saat kemudian Kirana membuka matanya, menatap satu-satu wajah ketiga orang yang berada di dekatnya, ibunya, mama dan papa mertuanya. "Bu, tolong jaga anakku. Aku tak mau kehilangan anakku," bisiknya lemah. Wulan memeluk putrinya itu. Firda merasa hatinya teriris pedih mendengar ucapan menantunya itu. Meski tak terucap, tapi jelas Kirana takut Firda dan Alfian akan mengambil bayinya. "Sayang, kamu tidak akan pernah kehilangan anakmu. Kami semua sayang kamu, sayang kalian. Yakinlah tidak ada yang akan mengambil anakmu. Anak itu cucuku, cucu Bastian, ayahmu, cucu papa dan mama mertuamu. Kami semua sangat menyayangimu, tapi ia tetaplah anakmu. Kamu yang paling berhak mengasuhnya." Firda dan Alfian sudah menceritakan semuanya pada ibu tadi. Jadi tenangkan hati dan pikiranmu. Tidak usah khawatir. Tapi Raf dan Rai akan mengambilnya. "Tidak, Nak, tidak akan pernah. Raf tidak akan pernah membawanya. Raf ada di sini, di rumah sakit ini sekarang. Aku gak mau ketemu dia. Suruh dia pergi." Wulan mengusap lembut kepala putrinya itu. Sedang Firda tak mampu menahan tangisnya. Begitu dalam luka yang sudah ditorehkan Raf di hati Kirana, sehingga mampu membuat Kirana yang lembut dan baik hati menjadi keras seperti batu cadas. "Nana sayang, Mama tahu kamu sangat terluka oleh Raf. Apapun bentuk permintaan maafnya tak akan mampu menebus kesalahannya terhadap dirimu. Kini ia terbaring di rumah sakit ini. Mungkin begini cara Tuhan menegurnya." Firda mengusap-usap lengan Kirana. Alfian memalingkan wajahnya. Kirana menatap wajah mertuanya. Wanita itu sangat baik hati terhadap siapapun, apalagi pada Kirana. Sejak awal Kirana mengenalnya di Padang dulu, ia seperti menemukan sosok ibu yang tidak pernah diperolehnya sejak kecil. Wanita kaya itu tidak sombong, apalagi sejak Kirana menjalin hubungan dengan Arka, lalu menikah dengan Raf. Ia selalu menerima perlakuan penuh kasih sayang dari wanita ibu dari Arka dan Raf itu. Kini wanita baik hati itu terlihat bermuram durja. Apa yang terjadi dengan Rafma? Nalurinya mengatakan telah terjadi sesuatu pada Raf, lelaki yang masih berstatus suaminya itu. Firda menoleh pada Wulan, seolah minta izin apakah boleh menyampaikan kabar buruk itu pada Kirana. Wulan mengangguk. Ia berharap putrinya kuat menerima semua keadaan yang telah terjadi. Raf sangat terpukul dengan kepergian Munah. Ia bersama Om Hendrawan dan orang-orangnya mencarimu kemana saja. Ketika kami pulang dari Tanah Suci, kami sangat marah melihat Rai ada di rumah. Dan semakin marah ketika mengetahui bahwa kamu sudah pergi. Papanya sampai memukul Raf. Ya, saat itu emosi menguasai kita semua, tanpa berusaha memahami apa yang terjadi. Raf putus asa, marah dan kalap. Ia pergi meninggalkan rumah bersama Rai. Mama yang mengejarnya sampai terjatuh di tangga dan mengalami cedera dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari setelah dia meninggalkan rumah, kami dikabari bahwa Raf kecelakaan. Mobilnya menabrak pembatas jalan.
Firda menarik nafas dalam-dalam. Alfian menggenggam jemarinya, berusaha memberi kekuatan pada istrinya itu. Ya Allah, bagaimana kondisi Rafma? Oh, Kirana, meski sudah terluka sedemikian dalam, tetap saja menunjukkan sisi baiknya. Firda memeluk menantunya itu. Raf koma selama 2 minggu. Alhamdulillah sekarang sudah sadar. Aku mau melihatnya, Ma. Raf di ruang ICU. Kita hanya bisa melihatnya dari balik kaca. Gak apa, Ma. Aku mau melihatnya. Kirana memaksa mau melihat Raf. Ibunya minta ia menundanya dan istirahat dulu untuk memulihkan dirinya sendiri. Tapi Kirana memaksa ingin segera melihat suaminya. Bukan karena cinta, tapi tali persahabatan yang pernah mengikat mereka dulu selalu menghadirkan rasa sayang dan saling peduli di antara keduanya. Meski berbagai badai kehidupan menerpa, kasih sayang itu tak tergoyahkan. Dokter mengizinkan membuka pintu ruang ICU agar Kirana bisa melihat Raf dari kursi roda di ambang pintu. Mereka tetap tak diizinkan mendekati tempat tidur. Virus di tubuh Raf dikhawatirkan menulari orang di sekitarnya, apalagi pada Kirana yang baru saja menjalani operasi persalinan. Raf mendengar pintu ruangannya dibuka. Biasanya hanya tenaga medis yang membuka dan menutup pintu itu. Tapi hari ini surprise sekali. Kirana muncul di situ di atas kursi rodanya, memberi senyum terindahnya pada Raf. Sejenak, Raf mencerna apa yang dilihatnya. Tak salahkah penglihatannya? Kirana tersenyum padanya. Bukankah istrinya itu sangat marah pada dirinya? Kirana melambaikan tangannya, terenyuh melihat sosok Raf tak berdaya di tempat tidur dengan tempelan banyak selang kehidupan. Tidak hanya air matanya, tak ingin melihatkan air mata pada Raf yang pasti sedang sangat menderita. Raf, kamu cepat sembuh ya. Anak kita sudah lahir. Kamu harus melihatnya. Kirana berucap dengan suara tersendat. Sejenak, Raf memejamkan matanya, menikmati suara Kirana yang bak nyanyian dari surga. Anaknya sudah lahir. Ia sudah menjadi seorang ayah kini. Hatinya bergetar mengingat kelainan pada dirinya. Sungguh Raf tak pernah berhayal bakal punya anak kandung. Tapi Tuhan sudah memberinya kini meski dengan jalan tercelah dan menyakitkan. Lalu dengan kondisi dirinya yang seperti sekarang ini, terbaring lemah tak berdaya, apa yang bisa ia lakukan untuk anak dan istrinya? Virus yang bersemayam dalam dirinya membuat ia harus diisolasi agar tidak menulari orang lain, entah untuk waktu berapa lama itu. Entah pula ia tak pernah punya kesempatan lagi untuk hidup sehat dan normal. Dengan kondisinya itu, bukankah dirinya hanya akan menambah penderitaan Kirana dan bayi mereka? Air mata luruh di bibir Raf. Ada bongkahan yang mengganjal di dadanya. Raf, kamu bisa mendengar aku? Kirana bersuara lebih keras. Ia melihat air mata di ujung mata Raf. Raf mengangkat tangan kirinya, membalas lambaian Kirana. Lalu ditempelkannya jemarinya ke bibirnya, seolah mengucapkan salam sayang untuk Kirana dan bayinya. Raf belum bisa bicara karena ada selang di mulutnya. Mereka saling tatap bicara dengan bahasa batin. Hanya sebentar, karena dokter tak mengizinkan berlama-lama. Kirana dan Raf masih sama-sama harus beristirahat. Sebelum Kirana pergi, Raf menangkupkan jemarinya ke dadanya. Mungkin mau mengucapkan terima kasih
karena Kirana mau menjenguknya atau sebuah permintaan maafkah? Ma, tangan kanan Raf kenapa? Kirana bertanya ketika mereka sudah berada di ruang Kirana lagi. Kembali air mata mengenang di pelupuk mata mama mertuanya. Tak sanggup berkata-kata. Nah, tangan kanan Raf mulai dari pangkal bahunya remuk hingga harus diamputasi. Alfian berkata lirih. Kirana terkejut sambil menutup mulut dengan jemarinya. Ya, begitulah kondisi Raf sekarang. Ia akan invalid seumur hidupnya. Kasihan Raf. Semoga ia segera sembuh dan punya kekuatan hati untuk bisa menerima kondisi dirinya sekarang. Rai sudah tahu keadaan Raf, Pak. Rai meninggal saat kecelakaan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Raf pasti sedih sekali, kehilangan orang yang sangat disayangnya. Kirana tak dapat membayangkan betapa hancurnya Raf bila mengetahui orang terkasihnya telah tiada. Mungkin batinnya akan terpukul sekali, kehilangan sebelah tangannya, serta kehilangan Rai. Bersambung.